Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aprilia, mahasiswi dari kelas karyawan akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Persero Tbk. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk atau PTBA adalah perusahaan pertambangan batubara terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1919 sebagai perusahaan tambang batubara milik pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1950 dinasionalisasi menjadi PN Tambang Batubara Bukit Asam. Pada tahun 2002, PTBA menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode saham PTBA. Berikut merupakan anak, cucu, dan afiliasi perusahaan di PTBA. Terdapat pertambangan dan jasa kontraktor penambangan, perdagangan batubara, logistik, hulu dan rantai pasok, ketenaga listrikan, gas, lainnya, dan juga hilirisasi dan investasi bisnis lainnya. Tentang PT Bukit Asam Persero Tbk. Bisnis utamanya yaitu pertambangan batubara, penggalian batu hias dan batu bahan bangunan, pertambangan lignit, pertambangan gas alam, pengelolaan batubara, industri kimia, dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara, serta penjualan batubara. Kemudian untuk visinya menjadi perusahaan energi kelas dunia yang ramah lingkungan. Kemudian untuk misi, mengelola sumber energi secara optimal untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut merupakan proses produksi PTBA. Yang pertama, proses penambangan batubara sampai dengan stockpile. Yang kedua, proses loading batubara dengan menggunakan train loading station. Yang ketiga, pengangkutan batubara dengan menggunakan moda kereta api. Yang keempat, penjualan batubara di pelabuhan. Yang kelima, penjualan batubara untuk PLTU Mulut Tambang yang dikirim menggunakan belt conveyor. Dan yang keenam, penjualan batubara di mulut tambang ke industri lainnya, seperti untuk kepentingan industri semen. Kombinasi bisnis PTBA. Yang pertama, integrasi vertikal. PTBA menggabungkan operasi pertambangan dengan pembangkitan listrik melalui PLTU Mulut Tambang dan transportasi melalui pengelolaan pelabuhan. Hal ini memastikan efisien dan kendala pasokan batubara dari tambang hingga pembangkit listrik. Yang kedua, diversifikasi usaha. PTBA memperluas bisnisnya ke sektor lain seperti perkebunan kelapa sawit melalui akuisisi PT Bumi Sawindo Permai, energi terbarukan melalui pengembangan PLTS dan potensi proyek lainnya, dan jasa konsultasi pertambangan. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada batubara dan menciptakan sumber pendapatan baru. Yang ketiga ada akuisisi strategis. PTBA mengakuisisi perusahaan tambang batubara lain seperti PT Tabalong Prima Resource untuk meningkatkan cadangan dan produksi batubara. Selain itu, mengakuisisi perusahaan dengan infrastruktur pendukung seperti PT Mitra Hasrat bersama dengan dermaga batubara untuk memperlancar logistik. Yang keempat, pengembangan bisnis hilir. PTBA mengembangkan produk keturunan batubara seperti briket batubara untuk meningkatkan nilai tambah batubara. Yang kelima, inovasi dan teknologi. PTBA menerapkan teknologi baru dalam operasi pertambangan seperti alat tambang listrik dan sistem pelaporan produksi daring untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, ada kemitraan strategis. PTBA bermitra dengan perusahaan lain, baik domestik maupun internasional, untuk mengembangkan proyek-proyek baru dan memperluas pasar. Akuisisi oleh PTBA. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk atau PTBA telah melakukan beberapa akuisisi strategis untuk memperkuat portofolio bisnisnya, baik di sektor pertambangan batubara, infrastruktur, jasa pertambangan, maupun diversifikasi ke sektor lain. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, PT Bumi Sawindo Permai atau BSP. PT Bukit Asam Persero Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Bukit Multi Investama mengakuisisi seluruh saham perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Sawindo Permai senilai 861,38 miliar. Akuisisi tersebut merupakan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU mulut tambang milik perseroan.
PT Tabalong Prima Resource, dan PT Mitra Hasrat Bersama. PT Bukit Asam Tbk melalui anak usahanya mengakuisisi 2 perusahaan transportasi dengan nilai akuisisi kedua perusahaan di Kalimantan tersebut mencapai 36 juta dolar. PLTU Pelabuhan Ratu, asumsi akuisisi pada harga 12,4 triliun rupiah dan pendapatan sebesar 6 triliun rupiah per tahun. Maka, valuasi price to sales akuisisi tersebut sekitar 2,1 kali lipat. Per Juni 2022, nilai aset yang dimiliki oleh PTBA adalah 35,9 triliun rupiah. Akuisisi ini tertuang dalam Principal Framework Agreement yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada acara State Owned Enterprise International Conference di Bali. Dampak akuisisi. Sejak awal akuisisi PT Bumi Sawindo Permai atau BSP oleh PTBA, proses akuisisi tersebut mendapat sorotan dari sejumlah aktivis anti korupsi. Pembelian lahan melalui skema akuisisi diduga membuat pemerintah Kabupaten Muara Enim merugi. Pemkab saat itu kehilangan potensi pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebanyak 10% dengan nominal lebih kurang 86,1 miliar yang diduga tidak dibayarkan ke pemerintah daerah setempat. Kemudian, persoalan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang sebelumnya harus dibayarkan sebelum terjadi jual beli antara PT BSP dan PTBA dengan total 50 miliar juga tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Muara Enim. Item kombinasi bisnis. Goodwill pada kombinasi bisnis ini merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas PT Satria Bahan Sarana atau PT SBS oleh PTBA melalui entitas anak perusahaan, yakni PT Bukit Multi Investama atau PT BMI, sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik PT SBS pada tanggal akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai goodwill, tidak ada atau ada rugi penurunan nilai yang tercatat di tahun 2023 dengan nilai yang masih sama dengan tahun 2022, yakni sebesar 102,08 miliar. Sekian pemaparan dari saya tentang PTBA, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.